Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengetahui kelemahan tim yang saya kelola. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja. Musim ini saya sudah memasuki level 13 untuk akun FC Buteng yang satu ini guys, yang saya gunakan untuk event kejuaraan persahabatan NNTF Premier League Season 4 ini. Dan saya biasanya juga menggunakan akun ini untuk kejuaraan persahabatan guys. Setelah musim lalu berhasil meraih double winner dan hampir triple winner, tapi sayang sekali harus kalah di final Liga Champion. Dan alhasil tim saya musim ini cukup buruk guys, performanya cukup buruk. Musim ini tim saya FC Buteng hanya berhasil duduk di posisi 7 klasemen dengan raihan 6 kali menang, 2 kali seri, 4 kali kalah, mencetak 31 gol dan lumayan banyak kebobolan guys. 17 gol sudah bersarang di gawang FC Buteng dengan meraih 20 poin dari 12 pertandingan. Selisih 10 poin dengan pemuncak klasemen yaitu Sapahopix FC yang berhasil meraih 9 kali kemenangan, 3 kali seri dan belum pernah kalah. Selisih 1 gol padahal mereka berhasil mencetak 32 gol sebagai puncak klasemen, dan tim saya FC Buteng berhasil mencetak 31 gol. Yang membedakan adalah rasio kebobolan mereka lebih sedikit guys. Mereka hanya kebobolan 9 gol saja dan meraih 30 poin dari 12 pertandingan. Jadi itu yang menentukan. Pertahanan yang buruk dan rapuh FC Buteng musim ini yang membuat tim saya tercecer. Karena saya belum membeli pemain di musim ini guys. Dan pemain saya juga masuk ke dalam daftar pemain top. Ada Tara Alpatih yang berhasil mencetak 13 gol, hanya selisih 1 gol dengan Rodriguez, pemain Sapahopix yang mencetak 14 gol. Kemudian pemain saya juga memasuki pemain dengan nilai terbaik, yaitu maksud saya Tara Alpatih dan Hakim Ziyech, masing-masing dengan nilai 8,2. Dan dua pemain saya juga masuk ke dalam nominasi pemain pemberi assist terbanyak, yaitu Hakim Ziyech dengan 9 assist dan Kai Havertz dengan 5 assist. Walaupun memiliki performa yang cukup bagus, tapi pertahanan saya tidak cukup bagus. Itu adalah kelemahan pertama tim saya musim ini, yaitu di sektor pertahanan. Lalu setelah kita mengetahui pertahanan kita tidak cukup bagus, kita bisa cek terlebih dahulu. Kita cek satu persatu pemain mana yang performanya jelek guys, terutama pemain inti. Ini sangat berpengaruh sekali. Musim ini saya menggunakan formasi 4-1-2-2-1 atau 4-1-2-3 style. Dan terkadang saya juga mengganti-ganti formasi karena waktu itu pemain saya bermain tidak stabil dan selalu kalah, dan akhirnya saya mencoba mengganti kembali pada formasi ini lagi. Formasi ini saya gunakan dari level 1 hingga level 10 guys. Dan pada level 11 hingga 13 ini saya sering sekali mengonta-ganti formasi untuk uji coba apakah ada formasi yang lebih baik untuk tim saya yang FC Buteng ini guys. Oke, untuk melihat performa pemain, kita bisa klik tim inti. Kemudian di sisi sebelah kiri klik umum. Kita bisa lihat statistik terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pemain depan saya sebenarnya cukup produktif, mulai dari Tara Alpatih yang berhasil mencetak 21 gol, 9 assist dan 4 kali menjadi pemain terbaik atau man of the match dari 23 pertandingan. Hakim Ziyech juga bermain cukup baik dengan mencetak 18 gol, 14 assist dan 5 kali menjadi man of the match. Kai Havertz juga bermain cukup baik dengan mencetak 11 gol, 12 assist dan 4 kali menjadi man of the match. Dan dari gelandang juga mereka bermain cukup baik dengan memberikan gol dan assist, walaupun tidak cukup banyak karena dikuasai oleh penyerang-penyerang saya guys, tapi mereka bermain cukup baik. Nah, yang kita lihat di sini yaitu sektor pertahanan yang sangat lemah. Kita akan cek pertahanannya kenapa sangat buruk sekali dan kebobolan lumayan cukup banyak gol musim ini. Kita klik performanya guys.
Rex James dengan mutu bintang 2 mau naik bintang 4. Mutunya 32% guys. Saya belum mengganti pemain ini beberapa musim terakhir, dan pemain ini juga sudah bertahan cukup lama untuk FC Butang. Kita bisa melihat di sini di Liga Rex James bermain tidak cukup bagus dengan nilai 75667. Ini adalah performa yang sangat buruk guys untuk seorang pemain di posisi sayap. Ini menjadi kelemahan tim saya musim ini, dan mungkin manajer lawan mengetahui kelemahan ini, akhirnya mereka menyerang dari sisi sebelah kiri. Mereka menyerang dari sisi sebelah kiri. Kalau di sini kan Rex James bermain di posisi sebelah kanan. Oke, mereka berhasil mengetahui kelemahan lawan. Mereka berhasil mengetahui kelemahan saya, dan mereka memporak-porandakan pertahanan saya dan berhasil mencetak gol dengan mudah dengan melewati Rex James. Kita bisa melihat di sini bahwa Rex James bermain tidak cukup baik di liga, kemudian di Liga Champion juga dia bermain tidak cukup baik dengan performa 6766. Lalu di Liga Champion, maksudnya di Cup juga bermain tidak cukup baik. Yang terakhir dia mendapatkan nilai 5 guys. Dia mendapatkan nilai 5. Walaupun pertama dia bermain ya lumayan baik dengan nilai 777, yang terakhir dia mendapatkan nilai 5. Performanya sangat menurun sekali. Ya mungkin karena faktor mutunya yang sudah mulai rendah, lebih rendah dari pemain manapun guys. Itu yang menjadi faktor utama Rex James bermain buruk. Kemudian di posisi tengah, posisi back tengah, saya mendatangkan back dari Akademi Remaja, tapi saya belum melatihnya secara individu dan performanya tidak cukup baik guys. Kita bisa melihat di sini statistiknya dari 5 pertandingan terakhir di liga, dia hanya mendapatkan nilai 76678, dan ini adalah nilai yang biasa-biasa saja, tidak jelek juga tidak buruk, tapi ya biasa-biasa saja gitu guys. Ya ini yang membuat tim saya kebobolan lebih banyak gol musim ini. Kemudian di kompetisi Liga Champion juga Almeida juga bermain tidak cukup baik dan bermain sangat buruk dengan performa 76576. Ini adalah kelemahan tim saya. Dan di kompetisi Cup juga Almeida bermain tidak cukup baik dengan nilai 7766. Mutunya 75%, dan mungkin ini adalah faktor utama, tapi bukan itu. Pemain ini belum saya latih secara individu, dan kebetulan pemain ini buruk. Karena fokus pencarian saya sebenarnya musim lalu yaitu gelandang tengah guys. Almeida bermain tidak cukup baik dengan nilai 67786 dari 5 pertandingan terakhir. Dua pemain ini menjadi kelemahan tim saya musim ini guys. Kemudian dari posisi back tengah lainnya yaitu Von mendapatkan nilai 79776. Dari 5 pertandingan terakhir bermain cukup baik. Ya stabil lah, dia bermain stabil. Kemudian Oliveira juga bermain sangat baik di posisi gelandang serang kiri dengan performa 87797 dari 5 pertandingan terakhir. Dan yang terakhir yaitu Kepa Arrizabalaga. Dari 5 pertandingan terakhir dia bermain tidak cukup bagus guys. Kita bisa melihat di sini di kompetisi liga dia hanya melakukan 4 kali clean sheet dari 12 pertandingan di semua maksudnya di kompetisi liga. Kemudian di kompetisi Liga Champion dia hampir tidak pernah melakukan clean sheet guys. Jumlah laga 7 dan kebal bobolnya 0. Jadi dengan performanya 66676 dari 5 pertandingan terakhir. Ini adalah kelemahan tim saya musim ini, yaitu sektor pertahanan, dan saya sudah menjelaskan bahwa pemain dengan statistik yang jelek seperti ini harus diganti guys. Tapi terserah kepada teman-teman, jika ingin mempertahankan hingga akhir musim itu juga bisa. Dan di kompetisi Cup, Kepa Arrizabalaga juga bermain tidak cukup baik. Meskipun dia sudah berpengalaman untuk FC Buteng, dia total sudah bermain 89 pertandingan dan melakukan 51 clean sheet di kompetisi liga. Tapi akhir-akhir ini dia bermain tidak stabil. Ini adalah sinyal bahwa kita harus segera menggantinya di musim ini atau di musim selanjutnya guys.
Kemudian untuk mengantisipasi musim depan agar kamu mendapatkan pemain yang bagus dari Akademi Remaja, kamu bisa melihat kelemahan tersebut. Kamu tinggal pilih pemain yang mana yang ingin kamu pecat atau kamu jual di akhir musim ini, guys. Contoh di sini saya ingin mengganti Rex James di musim selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke menu Akademi Remaja. Kemudian saya akan mencari posisi DR di sini atau back sayap kanan, lalu klik pilih. Nah, musim selanjutnya pemain ini akan masuk ke dalam Akademi Remaja. Musim ini pemain ini akan masuk ke dalam Akademi Remaja dan saya akan merekrutnya, guys. Dan di musim selanjutnya lagi pemain ini akan menandatangani kontrak pertamanya di tim kamu, guys. Nah, setelah itu kamu bisa melatihnya secara individu agar pemain ini bermain maksimal. Oke, guys, mungkin cukup seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.